hati-hati. Lagi nanti di musim pencoblosan, pilih memilih nih. Hai, kalau nak nyoblos tuh istikharah lah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik. Jangan berharap, aku kalau milih dia ini nanti anak nih aku bakalan kayak gini. Hai, tidak ada bakalan lah. Kalau banyak pegang aja pesan saya nih. Live streaming nih. Ya. Nah, ingat ya baik-baik. Silahkan dukung siapapun daripada calon-calon yang ada. Cuman pesan saya istikharah lah. Minta petunjuk kepada Allah. Siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin Tanjung Jabung Barat. Ya, yang terbaik dalam segala hal. Kebaikan itu dalam sisi agamanya. Ya, agama kita Tanjung Jabung Barat nih bermanfaat secara agama, bermanfaat secara ekonomi, bermanfaat secara keadilan, bermanfaat secara kesejahteraan. Nah, siapa yang paling baik? Kalau ditengok individunya, balikkan lagi kepada apa yang menjadi aturan-aturan agama, mana yang lebih bertakwa, mana yang orangnya memang punya watak itu dermawan, mana yang akhlaknya paling bagus. Ini bukan nak pemilihan gitu, tapi memang bawaan, karakter, tabiat. Ya, kalau dikerucutkan tuh akhlak bagus, cari yang jangan pemalar, istilahnya itu terkenal kedermawanannya, sosialnya tinggi, bismillah. Itu saya cuman memberikan kisi-kisi aja. Ya, kira-kira begitu. Jangan gitu bilang ini untuk kita kisahnya kan, untuk kita. Aku milih inilah kenapa? Wah, payah orang nanti banyak tuh nanti memberi manfaat untuk aku. Nah, itu berharap sudah berarti. Ya. Nah, apalagi berharap proyek macam itu, enggak bakal lah. Pokoknya istilahnya bakal sakit kita dibuatnya. Kenapa? Emang kita sudah salah apa berharap sama makhluk. Ibaratnya seperti itu. Kisi-kisi itu gitu lah gitu. Mohon maaf saya tidak nyebut orang ya, tapi Pak insyaallah bihaulillah wa quwwati pian sudah bisa menangkap menggunakan hati, menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari. Itu aja. Kita akan ambil keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 113, betul ya? Adapun definisi takwa, betul? Ya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun definisi takwa yang telah memasyarakat, artinya yang familiar, yang biasa kita dengar, adalah imtitharu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, seperti kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang terdahulu, awalnya adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala di dalam hati. Dengan pengagungan itu akhirnya kita melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak ada pengagungannya kepada Allah, niscaya tidak akan mau kita melaksanakan perintah Allah. Makanya betapa banyak orang Islam yang tahu bahwa itu adalah perintah namun tidak dikerjakannya. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah. Itu sumbernya dulu. Kalau sudah ada pengagungan, dia merasa ini nih adalah sebuah kewajiban yang datang dari Sang Maha Pencipta yang tidak boleh diremehkan atau disepelekan, berarti ini sesuatu yang sifatnya besar. Makanya akhirnya tergeraklah tubuhnya melakukan atau melaksanakan perintah Allah tersebut. Nah, kalau menjauhi larangannya sebagaimana yang terhubung juga dengan penjelasan yang lalu, yaitu kuatnya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu takut kemurkaannya. Yang kemurkaan itu nanti biasanya berkelanjutan dengan siksaannya. Nah, saking kuatnya rasa takut kepada Allah, akhirnya menjadikan dirinya menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, pasti akan diterjang. Nah, buktinya kita bisa saksikan juga dalam kehidupan ini, betapa banyak orang-orang yang masih tetap berani melanggar perintah Allah. Nah, itu zahirnya dia melanggar. Sebenarnya batinnya karena sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Makanya dia wani itu. Kalau bangsa dia kenal bagaimana firman Allah Ta'ala,
syadidul iqab, ya. Nah, betapa Allah tuh sangat bersangatan siksaannya, artinya siksa itu sangat pedih. Nah, itu kalau bangsa mereka tahu macam mana keadaan siksaan itu, hampir dipastikan tidak akan ada seorang pun yang berani melanggar aturan Allah, terutama melanggar hal-hal yang bersifat wajib. Nah, tapi kenapa berani? Karena mereka tidak kenal, ya, mereka belum tahu lagi rasanya. Padahal sebenarnya Allah sudah seringkali mencicip-cicipkan secuil daripada siksaan Allah itu. Bentuknya apa? Sakit, ya, sakit yang Allah timpakan ke kita tuh, aduh payah, berwaktu masih berwaktu, sejam 2 jam, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Itu aja kita kalau sudah kena, wah, kayak menjadi orang yang paling nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Janji kita. Nah, contohnya seperti kita dikasih sakit gigi. Di saat lagi sakit gitu, nyut-nyutan, payahlah bilangkan, pasti mati-matian kita minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan seketika. Dan di saat sakit itu kayaknya kalau ada persyaratan dari Allah, ayo kesembuhkan, tapi harus bertaubat, ya. Seakan-akan kita akan bilang, iya pokoknya aku serius bertaubat di saat itu. Nah kata Allah nih, nekat nih kayaknya sih kau nih, ya. Nah, dicicipi secuil gitu aja kita sudah menjadi orang yang sangat baik, karena sudah dapat merasakan, ya, bagaimana kalau seorang hamba ini tahu bagaimana nanti siksaan Allah yang tidak berputus-putusan di neraka itu. Tidak ada putusnya, ya. Dan sakitnya itu syadid, tidak sama kayak sakit gigi ini yang kita rasakan. Sakit gigi itu, payahlah bilang kan, menyerang hampir semuanya, kepala pun dibuatnya pening, dengarkan orang bercakap rasanya kita tampar rasanya. Kalau lagi sakit itu, coba aja dia kan yang pernah mengalami. Nah, coba, itu seakan-akan, nah macam itu kata Allah, apalagi ku masukkan kau ke neraka. Yang sehari neraka itu rasanya kan seperti 1 tahun, 1000 tahun, ya. Makanya nisful yaum, setengah hari di akhirat itu, nisful yaum, setengah hari, di dunia ini seperti 500 tahun. Kita bisa bayangkan kalau kita sakit gigi tahunan, tidak ada berputus, macam mana rasanya, ya. Nah, jadi kalau ini namanya merenung, apa bahasa Arabnya itu tafakur. Kalau mentafakuri betul-betul dalam-dalam, ternyata memang kita tuh diliputi dengan kasih sayang Allah, ya. Tapi itu tadi untuk nyadarkan kita nih, sesekali nanti Allah akan cuilkan sedikit siksaannya tadi itu. Nah, sadar tak seakan-akan gitu. Kalau kita benar itu perenungannya, pasti insya Allah akan menjadi semacam pengingat bagi kita. Seakan-akan ada kadang-kadang kesempatan waktu kita mau melenceng, tahu-tahu Allah ingatkan. Nah, ya tahan ya nanti ya kira-kira kalau kayak gini. Seakan-akan gitu tuh. Hari itu bilang, iya juga ya, mundur. Nah, itu bagus memang seperti itu. Itulah bentuk tafakur. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak seperti itu, nekat betul berarti dia, ya. Nah, terlalu nekat. Kemudian pengertian haya. Nah, kan salah satunya adalah haya. Pelajaran yang telah lalu. Hayaun adalah sebagai berikut. Haya terbagi 2. Haya itu kalau dibahasakan apa adanya, malu maknanya. Jadi malu itu terbagi 2, ya. 1, hayaun nafsaniyun wa huwa alladzi khalaqahu Allah taala fin nufusi kulliha kal haya'i min kashfil aurati wal jima'i bainan nas. Atau yang pertama, haya yang pertama, malu yang pertama disebut haya nafsani, ya. Apa dia haya nafsani ini? Yaitu rasa malu yang dijadikan Allah pada setiap diri manusia. Ini haya yang bersifat fitrah gitu istilahnya, bawaan. Seperti rasa malu kelihatan aurat. Nah, kita misalnya apa adanya itu berjalan nih ke sarung kan laki-laki, tidak sadar rupanya rambut di bagian murid nih, ya, dari atas sampai ke bawah kayak belahan cewek deh. Tidak sadar rupanya ada berselawar. Sekali dikasih tahu orang, kau apa pakai sarung macam itu? Kenapa emangnya? Tengok, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, dia bilang kelihatan gitu. Nah, itu malu kita jadinya, ya malu.
Atau kalau bersalawar ini misalnya bersalawar panjang, duduk sesama kawan, tahu-tahu kawan cekikikan hak ketawa di hadapan. Kenapa? Rupanya selitingnya itu buka, yang kelihatan hak kepalanya. Ya Bang ini memberi supan betul. Misal ya, itu kita pasti malu, ya malu gitu. Ya. Nah kalau cewek itu pernah tuh, saya waktu itu punya kawan di Jambi, bukan seliting celananya yang yang apa namanya terbuka. Jadi kan kalau ngobrol-ngobrol kan kumpulan sama laki-laki bini kawan dulu. Sekalinya ketawa kawan ini kenapa sekali diperhatikannya merah rupanya anunya tuh, apanya tuh, celananya tuh, artinya tuh haidnya tuh tembus. Wah malunya minta ampun dia. Nah coba ini namanya nafsani ya, haya nafsani. Atau bersenggama di hadapan orang lain, jelas tidak tahu malu banget. Kalau di hadapan orang lain, umumnya kita mohon maaf lahir batin lah nih, kasihan yang nerangkan model-model kayak. Ya hubungan suami istri itu kan pasti pengennya berdiri diam, ya tertutup. Lu sekali nyurupnya ada yang meitihi, wah sopan betul ampun gitu. Nah itu biasanya supan, kalau bahasa Banjarnya malu. Nah itu namanya tadi apa? Haya nafsani. Yang B atau yang kedua namanya hayaun imaniyun wa huwa ayyamna al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Yang kedua atau yang B disebut haya imani, ya, malu yang bersifat iman, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut kepada Allah, ya. Takut oleh Allah ini maksudnya takut kepada Allah. Jadi kita ini malu gitu dengan Allah kalau berbuat maksiat. Kenapa kita malu? Ya takut tadi tuh. Boleh diarahkan ke takut, bisa juga arahnya itu malu tuh dikehendaki diarahkan kepada terlalu baiknya Allah. Sehingga menimbulkan kita tuh supan untuk melakukan maksiat. Sama kayak orang nih, baik sama kita hari-hari kawan. Lalu kita ada kesempatan nak nipu dia atau nak mendustai dia. Mau dak kita gitu? Pasti tidak mau. Kenapa? Wah gila dia hari-hari biasanya baiknya minta ampun sama aku, ya masa nih ada kesempatan nak kumbunguli, bisa nih sebenarnya kumbunguli, tapi rasanya ada pantas pula kumbunguli dia. Nah itu haya tuh. Kalau ke Allah tadi bisa seperti itu, Allah ini baik betul sama kita, apa yang tidak Allah kasih, ya dimana orang-orang sekarang ini lagi banyak berkeinginan supaya begini, sedangkan aku sudah dikasih nih apa yang diharapkan orang. Allah ngasih semuanya. Sekalinya ada kesempatan Allah nyuruh taat, kok malah aku tinggalkan, malu aku dengan Allah. Ada kesempatan maksiat melanggar, kok aku langgar, malu aku dengan Allah. Nah itu haya imani namanya, ya. Semakin kuat rasa haya itu semakin bagus kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mencegah kita daripada maksiat itu adalah haya imani ini. Jadi logikanya apabila dia terlihat seorang hamba tuh sekuat tenaga mengerjakan taat, sekuat tenaga menjauhkan diri dari maksiat tuh tandanya hayanya luar biasa. Haya imaninya maksudnya. Nah, kalau apa ada di sini takutnya kepada Allah tuh luar biasa, seakan-akan begitu. Habis pembahasan haya. Pengertian syukurun. Nanti di mukadimah itu kadang-kadang saya sering dengar apa namanya orang tuh, alhamdulillah wa syukru lillah, itu yang bujur. Alhamdulillah wa syukru lillah juga, ya, bukan wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Ya. Apa syukur tuh? Adalah sebagai berikut. Pengertian syukur adalah sebagai berikut. As-sana'u 'alal muhsini bidzikri ihsanihi. Memuji Allah yang selalu memberi kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, memuji Allah yang selalu memberi kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Nah, sedang definisi sabar antara lain tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, yaitu meninggalkan syikayah. Syikayah ini melaporkan atau bercerita atau mencurhatkan kepada selain Allah. Jadi meninggalkan melaporkan kepada selain Allah, ya.
Jadi kita ini misalnya dikasih sesuatu yang tak nyaman, bolehlah bentuknya sakit atau musibah atau apa gitu, yang tak nyaman pokoknya, yang tak nyaman kita alami, lalu kita ceritakan ini kepada makhluk, yang jelas kan kepada selain Allah tuh. Nah, itu namanya syikayah tadi itu ya. Itu kalau kita ceritakan berarti kita tak sabar namanya. Kalau kita meninggalkan melaporkan itu, nah namanya kita sabar. Jadi kita tanggung dewek loh maksudnya gitu. Sehingga tidak ada yang tahu. Ya, bawaannya tuh misalnya dia dalam bidang kita katakanlah misalnya ekonomi. Nah, kita ini ketepatan lagi susah nih urusan duit, urusan keuangan. Memang susah nih lagi sekarang nih. Kepala pening. Nah, tapi tidak mau dilaporkan ke orang. Ya, bawaannya ya cece ida aja. Nah, itu luar biasa tuh sabarnya berarti. Ya, tapi esok malam dia nangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tahu keadaanku ya Allah. Ya, ibaratnya gitu ya. Karena ada satu hajat yang memang menjadi kebutuhan wajib, ya Allah tolonglah ya Allah, berikan jalan keluar. Nah, itu bagus kalau ke Allah Subhanahu wa ta'alanya, syikayahnya itu. Tapi kalau kepada makhluk, ada bagus. Ya, karena Allah tidak suka. Nah, kayaknya karena Allah yang meletakkan itu. Jadi, kalau nak jalan keluar, mintanya harus ke Allah lagi. Itu yang sering kita dengar guru-guru kita memberikan penjelasan bahwa semakin kita menangis, semakin rindu Allah mendengar suara jeritan gitu. Ya sampai puncaknya terserah Allah. Nah Allah kasih solusi. Kalau tidak, ibaratnya gara-gara nanggung tadi sampai mati gitu istilahnya, akhirnya ujung-ujungnya mati. Ya berarti Allah sengaja membiarkan itu untuk terus menggugurkan dia punya dosa, sekaligus terus mengangkat dia punya derajat. Nah jadi bukan berarti ketika kita syikayah kepada Allah, melapor kepada Allah lalu pasti dikasih solusi. Maksudnya solusi itu jalan keluar di dunia, belum tentu juga. Kadang bisa langsung terbawa-bawa sampai ke mati. Nah, tapi yang jelas pasti di situ ada hikmah gitu nah maksudnya. Nah, itu kan terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah, catatan syikayah ialah mengeluh. Jadi meninggalkan mengeluh atau mengadu bersedih hati kepada selain Allah, jangan. Ya, kalau ke makhluk sekali lagi tutupi. Biarkan tidak ada yang mengetahuinya. Nah, untuk itu hendaklah kita berdoa dengan doa yang biasa dibaca oleh Imam Tamim Ad-Dari bin Habib radhiyallahu anhu. Doa ini diajarkan kepadanya oleh Nabi Khadir alaihi salam. Inilah doanya. Nah, ini maksudnya kalau kita kapan-kapan menemukan kesusahan yang sedang kita alami, nah, baguslah nih dibaca nih. Ya. Allahumma fani'ma bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wala tukhawwijna ila man agnaitahu. Betul ya? Ya. Man agnaitahu anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikasihi fasqina wa min ma'asika jannibna wa ala taqwa amitna walidzikri alhimna wa min warathati jannatin na'im faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dzal jalali wal ikram. Kalau diterjemahkan tuh, ya Allah, jadikanlah kami orang yang qanaah. Ya. Berarti bukan fanni'na itu, tapi qanni'na. Allahumma qanni'na. Kitab-kitab fa'da. Ya, qaf yang bujur. Qanni'na. Qanaah tuh. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang qanaah. Sederhana, hidup apa adanya. Maksudnya
hati itu lapang menerima apa aja yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Ya, jadi hati itu lapang atas pemberian sedikit dari Allah Ta'ala. Dan lapang itu tidaklah nak kepengen minta lebih. Ya memang apa adanya itu senang gitu, sudah merasa cukup. Nah, saya ulangi, sederhana hidup apa adanya dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Nah, itulah makanya jangan bandingkan kayak orang. Ya orang yang kita lihat berlebih daripada kita. Cukup kita apa adanya. Dan biasa untuk lebih menguatkan rasa bersyukur atas apa adanya, bandingkan ke orang yang sebawah. Jangan bandingkan kepada orang yang seatas. Makanya paling mudah membandingkan sekarang ini, lihat di keadaan saudara kita yang ada di Palestina. Itu paling mudah tuh untuk mendapatkan rasa qanaah. Ya. Dan kita baru mati lampu sehari 2 hari, geger sudah saya tengok di medsos. Loh, orang saudara kita tuh ada berlampu lalu berhari-hari berbulan-bulan. Ya. Nah, macam mana? Ibaratnya begitu, jangan merutuk. Ya. Kemudian, dan peliharalah kami dari apa yang telah engkau larang. Nah, ini kan minta supaya kita jangan melakukan maksiat. Allah kan melarang kita melakukan maksiat. Jadi kita minta pemeliharaan dari Allah supaya Allah menjaga kita. Janganlah engkau jadikan kami orang yang membutuhkan pertolongan orang yang telah engkau jadikan dia kaya. Nah, jadi ini minta supaya Allah jangan sampai kita tuh berkeinginan minta bantuan kepada orang sugih, istilahnya begitu. Hati kita tuh dijaga Allah supaya Allah itu hanya menjadikan hati kita tuh berharap tuh hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Karena biasanya kita tuh akan cenderung berharap pertolongan kepada makhluk yang sugih, yang punya kekuatan. Bagaimanapun dia sugih, bagaimanapun dia kuat, tetap saja dia adalah makhluk yang tidak boleh kita letakkan harapan kepada dia. Nak berharap tuh jangan tanggung-tanggung kepada yang maha sugih sekalian, kepada yang maha kuat, yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berharap kepada orang sugih, mampus lah gitu pokoknya. Ya, pokoknya tidak ada bakal dapat. Nah, pasti kecewa tuh lah, kan sudah ingat tak dulu pernah saya sampaikan potongan nasihat Sayyidina Ali loh. Aku nih, kata beliau, kenyang makan garam pahitnya kehidupan nih. Yang paling pahit di antara segala yang pahit kehidupan nih, kata beliau, adalah berharap kepada makhluk. Nah, makanya tuh hati-hati, lagi nanti di musim pencoblosan, pilih-memilih nih. Hai, kalau nak nyoblos tuh istikharah lah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang terbaik. Jangan berharap, aku kalau milih dia ini nanti anak nih aku bakalan kayak gini. Hai, tidak ada bakalan lah. Iya, pokoknya pegang aja pesan saya nih. Live streaming nih. Ya. Nah, ingat ya baik-baik. Silahkan dukung siapapun daripada calon-calon yang ada. Cuman pesan saya, istikharah lah. Minta petunjuk kepada Allah. Siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin Tanjung Jabung Barat. Ya, yang terbaik dalam segala hal. Kebaikan itu dalam sisi agamanya. Ya, agama kita Tanjung Jabung Barat nih bermanfaat secara agama, bermanfaat secara ekonomi, bermanfaat secara keadilan, bermanfaat secara kesejahteraan. Nah, siapa yang paling baik? Kalau ditengok individunya, balikkan lagi kepada apa yang menjadi aturan-aturan agama, mana yang lebih bertakwa, mana yang orangnya memang punya watak itu dermawan, nama yang akhlak, mana yang akhlaknya paling bagus. Ini bukan nak pemilihan gitu, tapi memang bawaan, karakter, tabiat. Ya, kalau dikerucutkan tuh akhlak bagus, cari yang jangan pemalar, istilahnya itu terkenal kedermawanannya, sosialnya tinggi, bismillah. Itu saya cuman memberikan kisi-kisi aja. Ya, kira-kira begitu. Jangan gitu bilang ini untuk kita kisahnya kan untuk kita. Aku milih inilah kenapa? Wah, payalah orang nanti banyak tuh nanti memberi manfaat untuk aku. Nah, itu berharap sudah berarti. Ya. Nah, apalagi berharap proyek macam itu, enggak bakal lah. Pokoknya istilahnya bakal sakit kita dibuatnya. Kenapa? Karena kita sudah salah apa berharap sama makhluk. Ibaratnya seperti itu. Kisi-kisi itu gitu lah gitu. Mohon maaf saya tidak nyebut orang ya, tapi Pak insyaallah bihaulillah wa quwwati pian sudah bisa menangkap menggunakan hati, menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang selama ini kita
pelajari. Itu aja. Kemudian, makanya pernah tidak saya di majelis, dimanapun majelis, khususnya di Tungkal nih, menyuruhkan kita harus milih ini. Memang orangnya, tidak disuah saya sebut. Kenapa? Karena saya tahu jamaah itu biasa kadang pilihannya itu berbeda-beda. Iya, timnya banyak. Nah, betul, tim suksesnya pun banyak. Saya tidak mau kita ini majelis berkelahi gara-gara mendukung si anu. Ya, kita tetap menjadi keluarga besar majelis Al-Mubarak. Ya. Nah, caranya untuk menilai ya, bagus atau tidak jamaah itu bukan payah sebenarnya. Seberapa dia loyal ke majelis, berarti dia memang jamaah yang baik. Itu aja caranya. Berarti dia memang betul-betul ingin menghidupkan agama melalui majelis. Tapi memang ada tim sukses yang memanfaatkan kebersamaan majelis, dia cari suara, hadir pun tidak suah lagi. La haula wala quwata illa billah. Macam itu, nak kita cap bagus dari mana kananya. Silahkan aja nilai dari sudut mana aja. Saya langsung berani mengatakan pasti bukan orang baik gitu. Logikanya begitu aja. Karena kalau orang baik dia tetap stabil. Ya, tetap stabil. Nah, kalau cuman nongol, hilang, payahlah bilangkan. Nah, secara adab dia sudah salah, sudah. Ya, macam mana kita mau mengatakan dia orang yang baik? Secara pandangan kacamata agama pun sudah kalah sebenarnya. Malah saya salut macam Oma. Jauh, Masya Allah, ya orangnya istiqomah. Ya. Iya, nah siapa yang bisa memungkiri Bang Imin ya? Nah, stabil. Ya, dan orang-orang yang sejenis sama Oma. Ya, artinya orang-orang yang sama kayak beliau. Saya tuh malah kagum dengan orang seperti beliau, ini sederhana, tetapi kelihatan istiqomah, loyalitas itu kelihatan. Nah, peduli amat isinya nanti di luar majelis macam mana itu urusan Oma sama Allah sama orang lain. Tapi saya jelas akan mengakui dia keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Yang nanti ini bukan perkumpulan sesederhana ini. Nanti akan kita bawa sampai ke akhirat. Yang Pak insya Allah antara kita yang punya ikatan mahabbah, kecintaan majelis ini nanti akan bisa insya Allah saling memberi syafaat di yaumil mahsyar nanti gitu. Nah, jadi bukan kita hadir di sini ngambil kepentingan sesaat itu, tidak. Urusan kayak ini panjang istilahnya begitu sampai dibawa ke akhirat. Nah, itu alhamdulillah. Nah, mudahan pian nangkap apa yang saya maksudkan ya. Nah, jadi jaga bagus-bagus keislaman, loyalitasnya itu yang dijaga. Untuk apa tuh? Untuk kepentingan majelis yang tentu bukan semata-mata majelis ini. Bagaimana caranya dengan wasilah majelis ini kita mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, bukan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, yang sementara tuh kecil gitu tuh sebenarnya. Nah, cetek sekali ya. Jadi kalau sudah kita ada mahabbah tadi itu, masya Allah sampai ke akhirat gitu nih, terikat gitu nah maksudnya. Nah, itu yang harus kita harapkan. Kemudian dan himpunlah kami ke dalam golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan gelasnya Rasulullah maksudnya, semoga engkau memberi minuman ya kepada kami. Semoga engkau menjauhkan kami dari perbuatan maksiat, dan semoga engkau mematikan kami dalam ketakwaan, serta berilah kami ilham. Jadikanlah kami sebagai ahli waris surga naim, ya pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan maksudnya. Bahagiakanlah kami, dan semoga engkau tidak menjadikan kami celaka, wahai Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol dzirwatul iman arba'u khilalin as-sabru lil hukmi war-ridha bil qadari wal ikhlasu lit tawakkuli wal istislamu lirabbi, rawahu Abu Nuaim. Diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncaknya keimanan itu ada 4 ya. Dirwatul iman ya, puncaknya keimanan itu ada 4, yaitu sabar terhadap hukum ya, apa aja yang Allah berlakukan kepada kita dari hukum-hukum Allah,
Ini wajib kata Allah sembahyang misalnya tuh. Hari kita sabar menjalankan kewajiban kita, sholat itu. Ini kata Allah hukumnya haram, bersabar kita menjauhinya, ya. Nah, jadi apa aja hukum-hukumnya Allah terapkan ke kita, kita disuruh bersabar. Senang, yang kedua nih, senang terhadap qadar, ya. Senang ini maksud ridho, apa aja Allah tentukan dalam kehidupan kita. Itu tadi berkaitan tentang rezeki kah, berkaitan tentang fisik kah, berkaitan tentang jodoh kah, berkaitan tentang keluarga, keturunan kah. Yang umumnya orang bisa tak ada ridho itu, ya, karena dia membandingkan dengan orang, kayaknya orang tuh lebih nyaman daripada dia, aku ngapa macam ini nasib aku, istilah aja begitu. Nah, dia tidak, dia ridho aja, pokoknya macam mana Allah tentukan nih untuk aku kayak gini, ini pasti sudah pilihan Allah yang terbaik. Aku lapang selapang-lapangnya ya Allah, nerima ini, alhamdulillah, ibaratnya gitu. Nah, itu berarti puncak iman loh. Yang ketiga, ikhlas, karena tawakal, ya artinya itu pasrah, ya, pasrah, kan tawakal itu kan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masrah itu maksudnya apa aja yang menjadi harapan kita, yang diharapkan itu hanya Allah. Apa yang menjadi sandaran kita, yang disandarkan itu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kemenangan, Allah yang bisa memberikan kesehatan, Allah yang bisa memberikan pertolongan, Allah yang bisa memberikan solusi. Semuanya ku ikhlas, ku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, menyerah kepada Tuhan. Islam terlebih mirip juga dengan yang ketiga itu, pasrah total. Ya udah, kuserahkan bulat-bulat hidupku. Mungkin perwakilan kalau bahasa di doa iftitah tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, misalnya gitulah. Ya, hidupku, matiku, ibadahku, udahlah aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu istislam lirabbi. Kemudian makalah ke-17, wallahu alam bissawab. Ya, tolong ditandai di situ. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.